Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan mahasiswa baru ITADS tahun ajaran 2020-2021, khususnya adalah mahasiswa baru ITADS dengan jurusan Teknik Industri. Saya pribadi adalah Suparto SSI MT. Saya selaku Ketua Jurusan Teknik Industri ITADS. Pada kali ini akan memperkenalkan sekilas tentang apa sih itu jurusan Teknik Industri ITADS, apa saja mata kuliah yang akan diajarkan, apa praktikum apa saja, terus kegiatan pembelajaran apa saja di sini. Ya. Oke, pertama kali kita lihat bahwa jurusan Teknik Industri adalah berdiri pada tahun 1991. Pada proses kedepannya mengalami beberapa kali akreditasi. Ya, pada saat ini posisinya adalah terakreditasi B dengan nilai total 323 dengan nomor SK Ban PT seperti yang terlampir pada slide di situ ya. Siapa saja yang mengajar di jurusan Teknik Industri? Di sini yang pertama adalah Bapak Lukman Dono STMT. Beliau adalah selain selaku dosen mengajar di Teknik Industri, beliau adalah juga Dekan FTI ITADS. Beliau juga adalah Ketua Pasca Sarjana jurusan Magister Teknik Industri. S1-nya beliau ada di Teknik Industri ITADS, S2-nya beliau di Teknik Industri ITS, S3-nya beliau adalah di Teknik Industri UGM. Berikutnya adalah saya sendiri, yaitu Suparto SSI MT. Kebetulan pada masa sekarang saya menduduki jabatan Ketua Jurusan Teknik Industri, dan jabatan keduanya adalah Koordinator Skripsi serta Kerja Praktek. Di mana S1 saya adalah Statistik ITS, S2 saya adalah Teknik Industri ITS, dan masih berkecimpung pada subbidang manajemen operasional dan pengenalan kualitas. Nanti kalau adik-adik apa mas-mas ini dan mbak-mbak ini bisa mau menanyakan lebih jauh, bisa menghubungi saya di jurusan. Yang ketiga adalah Bu Anindya Rahmadwi Cahyani STMT. Beliau adalah S1-nya dari Teknik Industri UNES dan S2-nya juga UNS. Beliau adalah jabatannya adalah yang saat ini adalah Sekretaris Jurusan Teknik Industri. Yang jabatan kedua adalah Kepala Lab Statistik Industri. Berikutnya adalah Bu Niluh Putu Haryastuti, S1-nya dari ITN Malang, S2-nya dari ITS, dan beliau sekarang adalah masih dalam proses kuliah S3 di Teknik Industri UB, Universitas Brawijaya. Beliau menjabat Kepala Laboratorium Simulasi Sistem Industri. Berikutnya adalah ada Bu Evi Yuliawati STMT. Beliau juga sekarang lagi atau sedang proses studi S3 di Teknik Industri UPB juga. Jabatan beliau di jurusan adalah Kepala Laboratorium Perancangan Sistem Industri. Berikutnya adalah Bapak Roni Prabowo SE STMT, di mana beliau juga sedang kuliah S3 di Teknik Industri ITS, tambah S3 juga manajemen Unair. Beliau suka kuliah, jadi ilmunya banyak ya. Jabatan beliau di jurusan adalah tim kurikulum TITADS dan tim TPMJ jurusan Teknik Industri ITADS. Berikutnya ada Bu Hastawati Krisna Suroso STMT. Jabatan beliau adalah Kepala Laboratorium Pengukuran Perancangan dan Sistem Kerja dan Ergonomi. S1-nya Teknik Industri UP, S3-nya adalah Nottingham University Inggris ya. Ada berikutnya adalah Ibu Suhartini STMT. Beliau menjabat tim kurikulum TITADS, S1 Teknik Industri Unmu Gresik ya. Mungkin ada Mbak atau Mas yang dari Unmu Gresik bisa melanjutkan karirnya seperti Ibu Suhartini ini ya. S2-nya adalah Teknik Industri ITS. Ada
selanjutnya adalah Pak Suparjo STMT, S1-nya Teknik Mesin ITATS, S2-nya Teknik Industri ITATS. Beliau jabatan strukturalnya adalah di LPPM ITATS ya, plus koordinator KKN. Jadi yang mengurusi KKN untuk semua jurusan di ITATS adalah Pak Parjo ini. Ada terakhir yaitu Pak Yonif Erdianto SMNT, S1 Manajemen UNER, S2-nya adalah Teknik Industri ITAT. Beliau adalah menjabat bagian keuangan ITAT, Menteri Keuangannya istilahnya. Oke, kegiatan akademik di jurusan industri khususnya adalah dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu pertama perwalian. Tentunya Anda sebagai mahasiswa nanti akan melakukan beberapa kegiatan akademik. Yang pertama kali yaitu perwalian. Perwalian di sini Anda harus mengisi beberapa mata kuliah yang akan diikuti selama semester tertentu. Untuk semester pertama memang tidak melakukan perwalian karena otomatis Anda dianggap sudah memprogram beberapa mata kuliah yang ada di semester pertama. Nah, nanti pada semester kedua Anda harus memprogram sendiri. Misalnya Anda IP-nya lebih dari, tentunya ada klasifikasi dari IP, misalnya dia 3,51 lebih, biasanya kuotanya adalah 24 ya. Di bawahnya 22, terus IPK di bawahnya adalah 20 dan seterusnya. Jadi IP pada semester pertama akan menentukan kuota jumlah mata kuliah yang akan diambil pada semester berikutnya. Kedua, pada saat Anda semester kedua IP-nya berapa, besarnya IP juga akan menentukan kuota pada semester 3 dan selanjutnya. Makanya Anda harus melakukan perencanaan dengan matang, kuliah dengan giat, supaya nilai-nilai Anda tercapai atau mendapatkan nilai yang baik, sehingga IP-nya tinggi. Kalau IP-nya tinggi, kuota untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya lebih banyak lagi. Pembelajaran artinya Anda kuliah sesuai dengan yang mata kuliah yang Anda program tadi di perwalian ya. Kalau Anda ngambil 10 SKS berarti Anda melakukan pembelajaran sebanyak 10 SKS, tentunya dengan jumlah mata kuliah tertentu ya. Ada yang 7, ada yang 6 tergantung SKS-nya masing-masing. Ya nanti pembelajaran di sana ada proses UTS, UAS ya. Nilai total masing-masing mata kuliah biasanya gabungan antara kedua unsur tersebut, 50% UTS ditambah 50% UAS ya. Nah, untuk proses penilaian tergantung dari dosen masing-masing. Di UTS mungkin ada nilai tugas, ada nilai kuis, ada nilai tugas besar dan sebagainya, itu masing-masing dosen. Intinya dari sistem SIA di ITAT sendiri bahwa nilai total dari masing-masing mata kuliah adalah 50% UTS ditambah 50% UAS. Di kita juga ada beberapa praktikum ya. Praktikum walaupun nilai SKS-nya cuma 1, nanti akan menentukan. Kalau Anda tidak ikut salah satu praktikum saja, Anda wajib harus melakukan. Walaupun Anda itu sudah skripsi, ya sudah melakukan sidang skripsi dan lulus, nyata di proses yudisium Anda ketinggalan satu mata kuliah praktikum. Wah, berarti Anda tidak bisa ikut yudisium. Jadi kelulusan Anda di pending atau ditunda sampai Anda mengambil praktikum ini ya. Ada sekitar 7 praktikum di teknik industri. Itu praktikum fisika dasar, nanti kita biasanya gabung dengan jurusan teknik mesin ya, karena pionirnya ada di sana. Di teknik industri sendiri ada yang namanya praktikum statistik ya. Statistik, ada riset operasi, PPSK, perencanaan dan pengukuran dan perencanaan sistem kerja, ada praktikum PSI, itu nanti Bu Niluh yang kalebnya, perancangan sistem industri, ada SSI, simulasi sistem industri, dan Prosman, praktikum proses manufaktur ya. Berikutnya ada, setelah Anda beberapa ngambil mata kuliah praktikum ya, tentunya dengan kaleb masing-masing ya, ada yang namanya SE. SE adalah bagian dari kegiatan akademik di jurusan TI, cuma dia nggak masuk dalam program
KRS ya. Dia hanya menjadi prasyarat Anda nanti mengambil kerja praktek ya. S adalah studi eksekusi, di mana kita melakukan kunjungan ke perusahaan. Biasanya ini ditentukan oleh HIMA ya. Jadi HIMA berkonsultasi dengan jurusan perusahaan apa yang akan dikunjungi ya. Maksud dari essay ini biasanya menggali ide dan gambaran bagaimana ilmu Anda yang selama di kuliah bisa diterapkan di perusahaan apa saja sih, apakah itu operasi riset, apakah itu PPIC ya. Tentunya Anda punya pengalaman di sini di essay ini melakukan kunjungan ke perusahaan. Berikutnya adalah kerja praktek ya. Kerja praktek semacam kegiatan di mana Anda mengaplikasikan ilmunya yang Anda dapat di perusahaan. Biasanya ini normalnya adalah 1 bulan. Kadang memang ada beberapa perusahaan yang minta lebih dari 1 bulan, tapi ya tergantung kondisi. Apakah kita atau mungkin mahasiswa atau kondisinya normal ya monggo. Tapi umumnya rata-rata 1 bulan. Setelah kerja praktek, syarat dari skripsi adalah kerja praktek. Skripsi ini adalah mata kuliah final yang di sistem akademik kita, yaitu struktur kurikulum, nilainya adalah 5 SKS. Nah, di situ ada nanti proposal skripsi. Anda harus mengambil proposal dulu ya, tentunya dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh koordinator skripsi ya. Jadi Anda harus mungkin dari beberapa mata kuliah yang Anda ambil, Anda tertarik pada satu mata kuliah, misalnya operasi riset ya. Mungkin Anda temanya di situ bisa, atau di manajemen pemasaran bisa menjadi salah satu tema dari skripsi Anda. Nah, ini nanti setelah Anda melakukan skripsi, terus meneliti, terus mengolah data, dan nanti terakhir adalah disidangkan ya, untuk diuji apakah Anda layak lulus apa enggak. Ada tadi KRS ya, kartu rencana studi, di mana Anda akan memprogram beberapa mata kuliah pada semester tertentu ya. Ini Anda harus memprogram ini sesuai dengan kuota yang tertulis pada KRS Anda. Itu ada biasanya di secara online, Anda bisa ngeprint di SIA ya, Sistem Informasi Akademik. Nah, kalau KHS adalah daftar nilai dari mata kuliah yang Anda sudah capai pada semester tertentu ya. Itu namanya KHS, kartu hasil studi ya. Di sini akan muncul IPS Anda, indeks prestasi semester 2, semester 3 dan seterusnya. Nah, indeks IPS ini akan menentukan kuota pada semester berikutnya, berapa SKS mata kuliah yang akan bisa ambil pada semester berikutnya. Makanya harus antara KRS ini berarti daftar mata kuliah yang belum ada nilainya, kalau KS adalah daftar mata kuliah yang sudah ada nilainya. Ini sebelum kuliah, ini setelah kuliah selama 1 semester. Batas masa studi di sini secara aturan dikti adalah 7 tahun ya. Kalau Anda lebih dari 7 tahun ya biasanya ada warning atau lampu kuning. Kalau mungkin masih bisa layak, mungkin dispensasi, tapi jangan harap ya maksimal, karena dari dikti adalah cuma 7 tahun. Jadi siapa sih Anda mau lama-lama di sini? Tentunya ya normalnya antara 4, toh kalau molor-molornya juga 5 tahun. Lah di jurusan teknik industri ada dibagi menjadi 2 peminatan, yaitu rantai pasok dan manajemen operasi ya. Rantai pasok ini nanti dicirikan oleh beberapa mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu ada di semester 7 dan 8. Biasanya secara idealnya adalah 3 di semester 7 dan 3 lagi di semester genap ya. Tapi boleh juga nanti posisinya 24 atau 42. Tapi idealnya 3 ada di semester ganjil dan 3 semester genap. Ada juga peminatan manajemen operasi, yaitu juga dicirikan oleh 6 mata kuliah pilihan, sama seperti tadi di rantai pasok. Nah, ini struktur kurikulum kita ya. Di situ ada
semester pertama ini Anda otomatis ya nggak usah melakukan perwalian, Anda sudah mengambil semua mata kuliah yang ada di semester pertama. Lah, kalau mau menginjak semester 2 dari semester pertama semester kedua, nilai IPS di semester pertama ini akan menentukan kuota di semester kedua. Kalau Anda nilainya misalnya 3,52, kuotanya berarti 24. Berarti di sini Anda ngambil bisa lebih dari 20. Ya, 20 bisa berarti 24. 24 berarti kurangnya 4 bisa ambil di semester 4. Silakan di sini. Karena semester kan dibagi 2, ganjil dan genap. Kalau ganjil berarti yang keluar mata kuliah pada semester 1, 3 dan 5 serta 7. Kalau semester genap ya berarti mata kuliah yang keluar pada semester 2, 4, 6 dan 8. Berarti kalau Anda posisi ke semester 2, kalau Anda kuotanya lebih dari 20, maka bisa ngambil di semester 4 dan seterusnya. Ini ya skripsi ada di semester 8 ya, KP ada di semester 7 ya, berarti Anda nanti SE mungkin ada di sini atau pas ya di awal semester 7. Total SKS untuk tahap sarjana adalah minimal 144 ya. Nggak boleh 143. Nah, Anda belum dikatakan sebagai sarjana teknik ya. Walaupun kurang 1 SKS tadi, misalnya praktikum atau mungkin KKN kurang ya, Anda harus melengkapi itu. Nah, ini beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidangnya, rantai pasok dan manajemen operasi. Setiap semester dikeluarkan 3 rantai pasok dan 3 manajemen operasi. Dimensikan digenap ya, 3 rantai pasok, 3 untuk manajemen operasi. Terbagi di kelas pagi, kelas malam. Nah, ini yang akan dipelajari di teknik industri ya, kalian mungkin gambarnya seperti ini ya. Jadi mulai dari input, ini proses ya, proses produksi, nah nanti barang jadi atau output produk yang harus dikemas kemudian dipasarkan ya. Input ada bahan baku, tenaga kerja, komponen-komponen yang lain, bahan pelengkap ya. Kita bahas di sini ya. Bagaimana memilih bahan kerja yang bagus, bahan baku yang bagus, tenaga kerja yang handal. Nah, ini proses ya. Ada proses di sini operasi riset, manajemen manufaktur, terus apalagi PPIC ya, pengenalan produksi, dan situ pengenalan kualitas ada di sini ya. Terus pengemasan. Nah, ada juga mata kuliah yang berkaitan dengan ini, yaitu misalnya manajemen pemasaran, terus manajemen logistik dan sebagainya, ada semuanya. Intinya mulai dari bahan baku, inputan, diproses, terus menjadi barang jadi, dikemas, dipasarkan sampai ke konsumen. Kita bicara di situ. Nah, mengapa kalian itu memilih teknik industri? Tentunya mungkin bisa jadi ada minat dari sendiri, informasi dari teman, atau mungkin dari searching di Google ya. Memang kita mempunyai beberapa kelebihan di sana, yaitu ilmu yang didapatkan fleksibel, dapat diterapkan di berbagai bidang kerja ya. Ada manufaktur, jasa, perbankan, pendidikan dan sebagainya. Peluang kerja yang luas ya. Karena kita akui bahwa kita ada ilmu ekonomi, ada ilmu manajemen, ada ilmu teknik, ada ilmu statistik juga ada di sana. Berorientasi pada proses ya. Jadi tadi input, proses produksi, terus akhirnya output atau barang jadi ya. Mempelajari continuous improvement ya, perbaikan secara terus menerus di sini. Ada kita bicara penjaminan mutu, terus apa TQM, total quality management dan sebagainya. Nah, ini peluang kerja mahasiswa TI ada di sana ya. Ada yang jadi PNS ya, Kemenprin. Kemarin ada nanti wisudawan kita atau alumni kita ada yang di sana. Ya, Disperindak juga ada ya, sesuai dengan namanya, perindustrian dan perdagangan. Ada yang di Pemprov juga ada ya. BUMN ada yang di Telkom, terus ada yang di PAL ya, TNI. Ada yang di Garuda Maintenance Facilities ya. Swasta ya ada, mungkin bagi mereka yang sudah daftar ke sana kemari belum
diterima di PNS atau di BUMN atau di mungkin swasta ya bisa ke sini ya. Atau mungkin jadi wira swasta sendiri, mendirikan usaha sendiri. Anda sudah dibekali ilmu wira swasta ya, kewirausahaan, teknik-teknik optimasi ya bisa di sana Anda diterapkan. Profesional ya, ada mungkin Anda kalau memang berminat jadi dosen ya bisa ya, dosen TI tentunya toh, atau mungkin dosen lain, tapi mungkin sesuai dengan bidang, tapi Anda harus kuliah S2. Kita sekarang minimal S2 harus jadi dosen. Kalau kedepannya mungkin saja S3 menjadi syarat untuk jadi dosen. Nah ini beberapa profil alumni kita, ada Edi Rustama Ji Suparto ya. Kebetulan namanya belakangnya nama sesuai dengan nama saya ya, mungkin ada marganya atau gimana, tapi yang jelas nggak ada hubungan. Yang jelas memang bapaknya namanya Suparto saja. Dia alumni TI TAT ada tahun 2016, sekarang dia bekerja di Tenaga Ahli Kantor Perwakilan Dagang di Sperindak Jatim. Ada Mas Alija di Krisraf Sanjani ya. Sekarang dia di Wahana Karunia Mandiri Surabaya. Jadi alumni tahun 2018 langsung kerja 2018 juga. Ada Mas Novan di Suno Hadi Ahmad, alumni TI 2013, terus dia lanjutkan S2-nya di TI ITS ya 2019, alumni sana. Terus sekarang dia S3 di CYCU, jadi apa? Taiwan Christian University ya. Ada di sana PhD ya, lagi proses S3 di sana. Ya, memang dia suka kuliah, suka jadi mungkin semangatnya tinggi. Ada Mas Amrizal, ada di PT Astra Internasional yaitu cabang Basuki Rahmat. Ada Mbak Ayu, Putri Ayu Amalia. Beliau sekarang kerja di Pegawai Biro Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur ya. Ada Mbak Ervina, dia di BCA ya, sebagai teller atau customer service di sana. Ini beberapa kegiatan teknik industri, yaitu ada studi eksekusi, kuliah tamu, terus pengabdian masyarakat ya. Ini juga kunjungan ke industri atau SE, yaitu ke Saintek di Solo atau Sritek ya, berarti perusahaan apa namanya konveksi ya, ada di Sritek Solo. Ini SE di Jarum, sama satunya itulah PT Sido Muncul di Semarang kemarin. Ada kegiatan seni, olahraga ya, ada semuanya. Visi jurusan teknik industri adalah menjadi jurusan teknik industri yang unggul, inovatif dan berdaya saing di bidang manajemen operasi dan rantai pasok, sesuai dengan nanti peminatannya, yaitu adalah manajemen operasi dan rantai pasok secara berkelanjutan. Ini beberapa misinya, ada 5 di sana. Intinya menunjang dari visi tadi ya, yang ini. Oke, demikian pengenalan dari kami tentang apa sih jurusan teknik industri ITAT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Suparto, SSI, MSI. Selanjutnya, profil jurusan teknik kimia yang akan disampaikan oleh Ibu Kartika Udiani, ST, MN. Kepada beliau dipersilahkan dan selamat menyaksikan.